Ada satu statement dari Asosiasi Psikologis Dunia. 3 kata melukiskan kehidupan manusia. Belief, value, action. Jadi apa yang di-believe oleh manusia itu menentukan cara penilaian dia atas segala sesuatu dan yang menentukan apa yang dia akan lakukan. Cara berpikir, cara kepercayaan dari calon pasangan kita ini menentukan action dia nanti dalam pernikahan. Inisiatif harus dari pria yang mengejar wanita. Seringkali wanita karena tertarik, ganteng nih, dia SMS, dia WhatsApp, dia deketin. Salah besar. Salah besar. Oke. Anda akan dipermainkan sama pria ini. Salah satu ciri cinta yang benar itu dia berempati. Jadi dia jangan coba pikirkan diri sendiri, jangan coba mempertimbangkan sudut pandang sendiri, jangan hanya pikirkan apa yang sendiri enak dan sukai, tapi lain pihak nggak diperdulikan. Nggak bisa begitu. Cinta itu banyak yang KW-nya. Sehingga orang baru merasakan KW-nya. Dia menyimpulkan. Ini cinta. Cinta itu bohong lah, nggak gitu. Bisa jadi dirinya sendiri selama ini cinta KW. Kalau cinta yang true love, bentuknya kan beda. Saya udah itu ciri-cirinya. Jadi kalau memang kita betul-betul truly love someone, kita punya ketahanan luar biasa. Kita lebih mementingkan kebahagiaan dia daripada kebahagiaan diri. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang sudah menikah lebih dari 42 tahun. Yang akan bantu kamu lebih paham dirimu sendiri dan lebih mengenal pasanganmu. Ada Pak Purwohartono. Selamat bertemu dengan Bilal. Makasih banyak Pak udah ke Suara Berkelas. Ya, sama-sama. Bagi teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan penasaran siapa Pak Purwohartono, bisa jelaskan nggak dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Dengan kata yang singkat. Ya. Ya, kalau orang yang kenal dan anak saya mengatakan saya man of love. Man Walaupun of love. saya seorang businessman. Ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi saya seseorang yang sangat mengagungkan yang namanya cinta. Jadi bicara hubungan rumah tangga, pernikahan itu buat saya prioritas utama. Daripada hal yang lain termasuk bisnis. Oke, man of love dan sudah menikah lebih dari 43 tahun. Iya. Sebelum kita gali satu persatu pelajaran hidupnya dari percintaan, dari bisnis ya. Kalau didefinisikan man of love dengan bahasa yang sangat mudah, apa itu man of love? Ya tadi, seseorang kan orang hidup punya prioritas. Ya dah. Buat saya prioritas nomor 1 adalah hubungan cinta kasih. Terutama ya dengan pasangan, ya kan, istri atau suami. Lalu dengan anak-anak. Jadi pengertian man of love adalah saya akan tinggalkan apapun. Mengutamakan pasangan hidup saya atau anak-anak. Itu. Jadi kalau saya sesibuk apa, bisnis atau bicara masalah ekstrimnya, saya rela kehilangan bisnis daripada kehilangan pasangan hidup. Orang-orang yang dekat yang saya kasih. Istri ataupun anak-anak. Itu makanya saya bilang saya man of love. Ya. Dan di dalam segala tindakan saya, kebijakan saya selalu didasari oleh love tadi. Bahwa saya juga mengasihi customer kan, mengasihi karyawan, bukan hanya mengasihi diri sendiri. Jadi bicara man of love juga, saya orang yang paling percaya bahwa love adalah yang terindah Tuhan pernah berikan. Dan love yang terpenting. Dan love adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Di dalam bidang apapun. Ya. Di bidang bisnis kita bilang you have to love your customers. Ya kan? You have to love your employees. Kayak gitu kan ya. Apalagi bicara pasangan hidup dan anak-anak, ya tentunya kita harus mencintai. Dengan mencintai itu,
kan hidup itu tabur tuai. Justru kalau saya menabur love, saya akan menuai yang sangat baik. Paling tidak love balik dari orang-orang yang saya kasihi. Begitu. Ya. Saya penasaran dengan awal mula ya. Omen of Love ini memulai semuanya ini. Iya. Gitu. Karena menurut saya 43 tahun itu waktu yang cukup panjang gitu. Iya. Let's say di tahun pertama gitu. Apa yang terjadi? Bagaimana seorang Pak Purwohartono ini menemukan pasangan hidupnya? Gitu. Dan proses belajarnya seperti apa? Jadi pertama ya, saya percaya bahwa bicara kelahiran, lalu pernikahan dan kematian itu out of kita punya kontrol. Jadi kita nggak bisa menentukan kita mau lahir jadi bangsa apa, dari keluarga apa, tanggal, bulan, tahun, nggak bisa. Pernikahan pun begitu. Dan kematian juga demikian. Nah saya itu dipertemukan sama istri saya, itu pada waktu saya bersama-sama umur 16 tahun. Masih di bangku sekolah SMP. Jadi ini yang saya percaya bahwa you fall in love by chance, not by choice. Jadi somehow saya lihat istri saya sekarang ini, saya jatuh cinta. Dan saya rasa dialah yang saya mau nikahi, hidup bersama untuk selamanya. Jadi kami sampai sekarang itu boleh kata cinta pertama ya. Sama-sama di usia 16 tahun. Dan memang itu mungkin langka ya, bagaimana orang bilang cinta monyet. Tapi saya nggak merasa itu monyet ya. Mungkin saya merasa itu gorila. Makanya bisa besar bertahan. sekali ya. Makanya bisa bertahan melampaui sebuah pengalaman yang cukup ya. Karena di dalam sebelum kami menikah itu saya sempat LDR. Saya harus studi ke Amerika Serikat. Jadi kita berpisah 1 tahun. Dan itu bukan satu hal yang ringan ya untuk kita long distance. Tapi cinta kembali membuktikan. Seperti burung merpati katanya kan pulang. Balik ke kandangnya menemui sang betina. Kan begitu ya. Jadi itu pengalaman saya. Nah ini yang saya senang untuk bagikan. Bahwa saya mau setiap orang percaya bahwa cinta itu memang dari sananya Tuhan sudah ciptakan. Setiap orang punya kapasitas untuk mencintai dengan true love. Cuma kadang-kadang kita belum menemukannya, kita udah salah gitu. Ya, sudah jatuh cinta kepada orang yang salah. Nah, makanya pesan saya sama anak muda, jangan mudah pacaran gitu loh. Kalau nggak betul-betul real, you truly love, janganlah, ngapain iseng dijalani. Akhirnya ujung-ujungnya menikah juga tapi karena kasihan atau apa gitulah. Jadi itu ya. Jadi saya sangat believe. Nah itu yang saya mau perjuangkan sebetulnya melalui buku saya juga. Jangan give up. Kamu harus percaya. Kuncinya adalah temukan yuk true love itu dari diri kita dan juga dari calon pasangan kita. Dan saya percaya saya sama istri sama-sama menemukan true love itu. Makanya kami bisa bertahan sampai sejauh ini. Bukan sekedar bertahan tapi berbahagia. Itu kuncinya. Ya. Bagi saya cinta itu seperti baterai. Nah zaman sekarang mobil listrik kan kuncinya baterai. Jadi cinta itu baterai dalam pernikahan. Karena saya punya cinta kuat, baterainya gak habis-habis. Saya gak pernah rasa lelah. Walaupun mungkin di dalam pernikahan itu melalui berbagai tantangan, konflik atau apapun. Tapi kok somehow gak pernah menyerah. Gak pernah mati. Tetap kita terus jalani. Ya. Saya mau mewakili teman-teman yang let's say belum menikah. Dan di era sekarang banyak sekali yang bilang bahwa susah sekali menemukan pasangan yang tepat gitu. Ada kalimat yang saya catat. To find a berkelas partner, you must first be a berkelas person gitu ya. Seringkali kita sibuk menyusun kriteria, wah pasangan idaman seperti ini, calonku harus seperti ini gitu. Tapi kita lupa nge-audit diri kita pribadi. Betul. Untuk jadi berkelas person tadi gitu ya. Apa yang harusnya dilakukan oleh anak-anak 20-an, mungkin 30-an juga yang sedang mencari pasangan yang berkelas untuk dirinya. Oke. Nah mungkin saya perlu perbaiki sudut pandangnya ya. Bicara sama-sama berkelas bukan begini. Saya mau cowok yang kayaknya 10 miliar. Terus saya juga sebagai calon wanitanya nih harus juga kaya 10 miliar kan gitu kan. Pengertiannya berkelas tuh kadang-kadang orang bilang harus selevel. Padahal kalau boleh jujur, saya mungkin lahir dari keluarga yang lebih
makmur lah ya Ya. dibandingkan istri. Tapi jujur saya lebih cenderung cari calon istri bukan dari kekayaan. Jadi ini satu poin bahwa sebagai wanita untuk dapat cowok yang kaya raya berkelas bukan dari segi hartanya yang kamu harus tingkatkan, tapi dari segi potensi lain. Nah, jadi saya mungkin saya kasih analogi gini supaya bisa dimengerti ya. Kalau saya mau memancing ikan, pada waktu saya mau ke laut, saya mau mancing ikan hiu, kira-kira saya bawa umpannya apa? Kalau saya bawa cacing, berbulan-bulan saya nggak dapat hiu. Tapi saya harus bawa umpan yang daging berdarah-darah, sebentar itu hiu datang. Nah, jadi poin yang perlu dimengerti terutama oleh para wanita atau juga mungkin oleh para pria, tapi terutama para wanita. Kita harus meningkatkan kualitas sedemikian rupa, itu akan menarik justru mau ikan hiu atau ikan yang baik kan gitu. Kita mau cari pria yang religius, yang sopan, bertanggung jawab, atau pria yang ya ibaratnya cuma one night stand lah ya, cuma perkara begitu. Itu pengaruh dari kualitas diri kita sebagai wanita. Jadi ibaratnya kalau kita berpakaian sering minim-minim gitu ya, saya jamin bicara pria yang baik-baik gak akan suka. Gitu. Jadi setahu saya cowok yang tidak baik aja, dia gak mau share dia punya kekasih. Dia juga cemburu, sama gitu. Jadi bicara berkelas adalah kembali gini, terutama sebagai wanita, kita jangan cuma bersyarat begitu tinggi kita mau gini. Coba kita ngertiin dulu posisi di pihak pria yang kamu mau. Dia akan cari wanita seperti apa. Nah, jadi intinya adalah sebetulnya bukan bersama kelas adu kaya atau adu pinter, tetapi kita mesti bijaksana memenuhi apa keinginan dari pria yang kita target. Jadi bicara cari pasangan adalah kita pikir kita mau pria yang seperti apa. Oh, saya mau pria yang berpendidikan tinggi. Saya mau pria yang tekun beragama gitu kan ya. Saya mau jadi pria pengusaha. Nah, kita harus pelajari pria seperti itu kira-kira mau wanita seperti apa, kan begitu. Iya kan? Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Nah, seringkali kita cuma self-centered, cuma kita fokus kita maunya begini, tapi kita tidak mau membangun diri kita supaya sama-sama win-win kan. Itu kuncinya di situ saya lihat. Ya, berarti akurat kalau saya bilang untuk ingin menjadi atau ingin menemukan pasangan yang berkelas, maka kamu harus jadi berkelas dulu gitu. Karena kita tahu dari dua POV kan. Iya. Saya penasaran Pak, let's say pada waktu itu Bapak menikah di usia 20-an. Iya. Tapi mungkin, correct me if I'm wrong, pada waktu itu obstacle-nya tidak sebanyak di era sekarang. Di era sekarang orang distraksi banyak sekali, ngomongin inflasi kita juga ngelihat banyak orang dulu bisa beli rumah, anak Gen Z sekarang overthinking cara beli rumah gitu ya. Apakah Bapak akan, ini ngomongin what if ya, apakah Bapak juga akan menikah di usia yang sama? Kalau di zaman sekarang Bapak masih 20-an. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi saya bilang you fall in love by chance. Jadi kita nggak pernah bisa prediksi dan menentukan saya jatuh cinta umur berapa, menikah umur berapa. Jadi kalau pertanyaan itu saya jawab sekarang pun bisa aja saya juga jatuh cinta dengan cepat. Atau juga sulit. Tapi kalau saya lihat ya zaman sekarang positifnya ya dengan adanya sosmed, gampang sekali melihat wanita kan di multimedia. Dan namanya jatuh cinta itu kan boleh kata pandangan pertama kan. Dengan lihat jatuh cinta lebih dimudah menemukan situasinya. The chance-nya itu lebih mudah. Daripada saya dulu nggak ada sosmed, saya mesti kemana ya pergi ke tempat ini untuk bisa bertemu. Betul nggak? Jadi ibaratnya kita mesti menstimulasi, membuka strategi bahwa saya harus sering banyak bertemu nih dengan kaum wanita. Supaya saya bisa jatuh hati. Kan gitu kan. Sekarang kalau saya lihat lebih dipermudah. Tetapi dari sisi negatifnya nih ya, zaman sekarang bisa jadi orang lapar di mata. Tahu lapar di mata? Ini mau. Wah, ada lagi yang bagus. Ini mau. Wah, ini juga bagus nih. Nah, itu yang sebetulnya saya bilang mempersulit untuk kita menemukan cinta sejati. Nah, sekarang tinggal ditanya ya, apa sih cinta sejati? Singkat saja ya, sebenarnya ada perumpamaan. Tapi cinta sejati itu adalah pada waktu kamu menemukan seorang wanita dan kamu percaya tidak ada lagi yang lain.
Kamu nggak mau cari yang lain. Itu cinta sejati. Ya. Dan itu saya alami waktu dengan istri. Sehingga waktu saya studi ke Amerika, saya nggak tertarik. Jangan bilang wanita lain jelek ya. Saya nggak boleh menghina ya. Iya, Tapi paham. somehow buat di mata saya, karena saya cinta istri saya, dia yang terbaik. Dan saya rasa saya rugi kalau ditukarkan begitu. Iya, benar. Nah jadi cinta sejati sampai sekarang saya believe itu ada. Cuma keadaan sosmed ini yang bikin kita apa? Tadi cinta sejati itu jadi belum keluar berasa keluar. Itu yang bahaya. Jadi banyak pasangan ini, wah kelihatan kita cinta nih kayaknya mau live forever. Wah udah deh, karena dibawa emosi pacaran. Di tengah pacaran syukur putus di pacaran. Kadang-kadang udah menikah punya anak baru putus. Iya. Itu karena tertipu. Ibaratnya terangsang oleh pengaruh obat bius atau apa. Jadi mata cinta itu udah nggak setajam dulu. Itu yang saya rasa mesti hati-hati. Terus kalau saya boleh singgung lagi ya, zaman sekarang bicara pornografi kan, itu pengaruh banget dari benak seorang pria. Jadi lihat wanita dia bukan lihat untuk partner hidup, dia lihatnya sebagai satu sosok yang memuaskan seperti seekor hewan kan ibaratnya kan. Itu juga pengaruh yang banyak sekali. Maka saya bilang zaman sekarang kalau saya memang mau cari pasangan itu memang lebih sulit. Kenapa? Karena kualitas sudah menurun. Semua sudah terkontaminasi kan. Iya. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Wah itu poin menarik ya, karena saya pernah berpikir bahwa terlalu banyak opsi di zaman sekarang. Betul. Bikin kita tuh take it for granted semuanya Betul. gitu. Kayak, berarti cinta sejati sesimpel akan ada wanita lebih cantik di luar sana, akan ada wanita lebih pintar di luar sana, akan ada wanita lebih seksi di luar sana, tapi karena kita punya seorang cinta sejati, maka standar kita tuh emang dia yang terbaik, karena kita akan rugi kalau kehilangan dia gitu ya. Iya. Jadi itu penting banget. Maka saya percaya dengan cinta. Mungkin kalau saya singgung bintang sepak bola yang terkenal Messi. Dia menikah dengan boleh kata cinta pertama itu dari waktu sekolah SD. Itu bukti nyata. Cinta itu aneh ya. Nggak lari kemana-mana. Makanya sekarang para wanita tugas kalian atau juga para pria tugas kalian cari pasangan yang memang merupakan cinta sejati satu dengan yang lain. Itu penting. Jangan cuma cinta nafsu di mata gitu kan. Karena emosional aja. Kayaknya kita sama-sama suka main padel nih. Kayaknya saya cocok. Enggak seperti itu. Ya kan? Nah, kamu betul-betul ada jatuh cinta. Betul-betul deh. Kita rasakan deh. Jatuh cinta itu ya nggak gampang. Tapi that's a moment. Luar biasa. Mungkin di zaman sekarang jatuh cinta tuh gampang. Tapi nge-maintainnya dengan satu orang itu yang... saya rasa, kembali lagi ya. Kita bicara jatuh cinta, kata cinta itu hati-hati. The true love, kalau kita ngomong true love. Kalau jatuh cinta lapar di mata gampang. Apalagi orang yang buaya kan. Just cuma naksir gitu. Lihat kiri, suka-suka tapi bukan cinta itu. Bukan cinta ya. Kan kalau kita mau singgung lagi cinta itu apa sih? Cinta itu memberi kan. Sebenarnya kita berharap, wah kayak tadi yang dibilang tuh. Kita takut kehilangan. Iya karena kita merasa nyaman ada dia kan. Memenuhi semua keinginan kita. Tapi kita gak pernah pikir untuk memenuhi keinginan dia kan, kepentingan dia kan, kebahagiaan dia. Itu bukan cinta. Jadi banyak zaman sekarang sebetulnya cinta diri sih sebetulnya. Kalau saya lihat begitu. Cinta diri. Cinta diri lebih besar daripada cinta kepada pasangan. Ya kalau dalam iman saya Tuhan bilang gini, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu sudah bagus, sudah cukup berimbang.
Tapi yang kenyataan orang lebih banyak cinta diri daripada cinta orang lain atau pasangannya. Tapi sebetulnya yang benar cinta sejati menurut pandangan saya adalah bahkan kita lebih mencintai pasangan daripada diri kita. Wah itu sudah beda. Paham ya? Dan cinta juga bisa didefinisikan sebagai kita mau yang terbaik untuk pasangan kita kan? Betul. Dan kita juga mau berkorban. Itu yang penting. Oh, like a passion ya, sacrifice jadi ya. kita jangan mengaku cinta negara ya. Iya. Kalau terus kita korupsi. Itu bukan cinta negara. Oke. Kalau cinta negara bahkan kamu bangkrut miskin demi negara. Itu baru namanya cinta. Jadi ingat ya. Itu poin kata cinta. Jadi itu yang perlu ditemukan oleh anak-anak muda. Ada nggak unsur mau berkorbannya dari calon pasangan? Bahasa pacaran aja udah kelihatan nggak berkorban. Nah, saya pulang kantor hujan deras, dia bilang maaf ya hujan saya nggak jemput kamu. Ya di mana itu pengorbanannya? Itu udah betul-betul red flag banget. Ya. Berarti Di garis bawah ya. red iya flag betul gitu ya. kan? Itu berarti udah bukan cinta karena nggak ada unsur mau berkorban. Ya. Itu. Ya. Ya kan? Pernah nggak nonton film Otto? Ya, Man Call Otto. Aduh, Aku saya suka tuh banget. terkesan adegan yang waktu dia ajak itu kekasihnya makan. Dia nggak makan. Wah, saya merinding. Saya Karena ingat momen uangnya itu. nggak cukup. Iya. Supaya kamu makan enak. Wah, itu betul-betul nembak buat saya punya. Relate ya? That's relate. That's true love. Wow. Temukan lelaki yang kayak gitu. Jangan yang kayak gini, lelaki makan pacarannya udah split bill. Wah, maaf ya kalau tersinggung ya. Menurut saya itu bukan lelaki kalau udah bilang split bill. Apalagi dibilang kamu cari uang sendiri. Udah menikah nih, kamu tetap harus cari uang. Nah itu kalau kita ngomong investasi nanti mungkin saya singgung. Iya. Kasihan wanita ini. Makanya saya terpanggil sebenarnya membela kaum wanita. Supaya jangan sampai salah pilih pasangan. Hidupnya hancur. Itu loh. Ya, jangan mau direndahkan, jangan mau diabaikan, disia-siakan kayak gitu. Ya. Wow. Saya jadi ingat film Man Call Otto tadi ya. Ada kalimat yang bagus banget dari Tom Hanks yang memeranin film itu. Dia bilang sebelum dia ketemu dengan Sonya, itu hidupnya hitam putih. Dan ketika Sonya datang ke dia, datanglah warna-warna gitu ya. Itu cinta ya. Itu. Kayaknya hidup kita berbeda. Kayaknya kita tidak bisa hidup tanpa dia. Buktinya setelah Sonyanya meninggal, lihat ya gimana si Otto hidupnya. Itu true love. Kadang-kadang sama kayak gak tergantikan. Iya kan? Nah sekarang kalau pernikahan bentaran cerai terus berselingkuh, itu karena bukan true love kalau menurut saya. Kok Anda mudah banget tergantikannya? Mudah sekali terdistraksi ya. Iya kan, terdistraksi. Ya kayak gitulah, kayak gak dihargai kayak gitu. Itu sebetulnya. Ya. Wow. Jadi kata kuncinya find your true love. Find Itu your sebetulnya. true love. Ya. Saya juga sering mendengar kalimat ini Pak. Investasi terbaik yaitu siapa yang kamu nikahi. Gimana dengan Iya. Nah, POV jadi Bapak sendiri melihat ini? betul. Bagus juga kalau disamakan pernikahan itu sebuah investasi. Kita bicara investasi, tentunya kita mau return. Karena investasi, saya berbisnis kan. Kita investasi di bisnis, atau saham, atau apalah. Kita pasti mau ada return yang menguntungkan. Jadi memang menikah itu bukan saya bilang jadi sisi transaksional. Jadi nggak ada unsur cinta, bukan. Tapi pernikahan itu mesti ada memberikan kamu return dong. Karena ada investasinya, berarti harus ada yang dikorbankan, itu kuncinya. Jadi kalau ada orang yang mau menikah tapi tidak mau ada pengorbanan, ya itu bukan cinta namanya. Kalau menurut saya lebih bagus nggak usah menikah. Paham ya? Nih saya mungkin bandingkan. Wanita itu harus berinvestasi jauh lebih banyak daripada kaum pria. Kaum wanita nih kalau menikah, dia harus tinggalkan pekerjaan kan, bisa kan gitu. Atau juga dia masih tetap harus bekerja. Tapi ada tambahan. Dia harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Jadi jangan tersinggung ya. Saya bukan menghina, tapi para wanita harus sadar bahwa kualitas hidup kamu itu akan menurun setelah menikah. Dulu sebelum menikah kamu punya waktu bersolek, mempercantik diri. Sekarang sudah menikah, kamu jauh lebih terbeban investasinya, pengorbanannya daripada sang pria. Kalau pria sebelum menikah ada mamanya yang urus. Ini mama yang perhatikan. Setelah menikah ada istri gantinya yang memperhatikan. Betul nggak? Kerjanya suami apa sih? Cuma cari uang.
Investasi dalam bentuk uang. Makanya menurut saya sangat keterlaluan. Kalau saya boleh ngomong, saya nggak suka banget. Mungkin benci sama lelaki yang sudah menikah nggak mau jadi provider gitu. Istrinya di rumah mesti ngurus. Aduh, saya nggak habis pikir ya pokoknya. Termasuk setuju. ada bintang film terkenal tuh saya juga baru lihat deh. Aduh, itu bukan lelaki kalau menurut saya, itu egois banget. Jadi bicara investasi, perlu ada pengorbanan. Kalau sebagai lelaki justru nggak mau provide lagi finansial, lantas dari sisi kamu invest apa di dalam pernikahan ini? Kamu cuma menuntut istri kamu urus rumah, anak-anak semua, tapi dia suruh kerja juga cari duit. Aduh, itu rugi bandar. Betul kan? Iya. Maka ini para wanita yang nggak sadar, kamu tuh bodoh banget kalau maksain diri untuk menikah dengan calon suami seperti itu. Kalau saya jadi wanita, saya lebih bagus hidup sendiri. Investasi di diri saya aja, pasti juga ada return. Tapi saya tidak anjurkan, tetap bagus menikah. Karena manusia diciptakan Tuhan tuh makhluk sosial. Kita harus berpasangan. Nah cuma memang keadaan mempersulit. Setuju. Ya kan? Tapi jangan menyerah gitu loh maksud saya. Jangan menyerah. Jadi seringkali para wanita gini, sembarangan juga ya. Ada pria yang dekat-dekat, dia naksir, jadian. Itu namanya membuang waktu dan opportunity. Begitu supaya ada cowok yang naksir sama dia tapi lihat udah ada pacar, dia nggak bakalan mau rebut. Itu ciri-ciri cowok yang berkelas. Nggak mau rebut pacar orang, apalagi istri orang, kan gitu kan? Ngerti poinnya ya? Karena alasan ini, kalau saya merebut pacar orang, saya juga punya resiko yang sama, bahwa nanti dia udah jadi pacar saya, masa nggak mungkin dia direbut juga? Ya. Nah itu masalahnya, logikanya. Ya. Jadi makanya saya bilang jangan sembarangan berpacaran. Apalagi kalau saya boleh kasih tips ya, nanti diedit aja ya. Gak apa, Ini saya butuh tips itu keluar ya. aja ya. Please. Wanita itu nggak boleh memulai langkah mengejar pria. Ingat ini. Jadi inisiatif harus dari pria yang mengejar wanita. Seringkali wanita karena tertarik, ganteng nih, dia SMS, dia WhatsApp, dia deketin. Salah besar. Oke. Anda akan dipermainkan sama pria ini. Kalau pria itu playboy. Anda akan dimanipulasi. Tapi kalau itu pria benar, Anda juga akan ditolak. Jadi pria itu biarin dia jatuh cinta. Kalau dia udah jatuh cinta, laut ku seberangi, gunung kan ku daki. Itu wanita harus percaya. Jadi kalau sekarang nih cowok gak ada effortnya, ya memang dia gak cinta kamu. Ini bukti saya deh ya, bukti Messi. Banyak lagi bukti-bukti. Orang yang betul cinta, kayaknya betul-betul apapun diterjang, apapun dikorbankan. Itu yang kita perlu cari. Cuma harus sabar, makanya harus sabar. Iya kan? Itu. Jadi jangan salah kalau banyak kegagalan, ya itu tadi. Karena suami Anda sebetulnya Anda bukan cinta sejati suami Anda. Itu kuncinya. Makanya kenapa katanya tahu-tahu ditinggalin lah. Ada orang gitu udah pacaran 5 tahun. Terus ketemu seorang wanita cuma 5 bulan, 6 bulan menikah. Kok sama saya udah pacaran 5 tahun? Enggak. Kenapa? Karena Anda selama ini bukan cinta sejati. Cuma cinta pelarian atau mengisi waktu. Ya kan? Dan kenapa dia 6 bulan terus menikah? Karena dia menemukan cinta sejatinya. Dan ya bisa jadi banyak teman-teman wanita di luar sana yang belum menikah, let's say di usia 30-an, bahkan 40-an juga, karena semakin sering mereka mendengar conversation bahwa banyak pria-pria bingung di luar sana ya. Akhirnya mereka juga gak mau mengambil satu kesalahan yang sulit sekali, karena kan pernikahan sakral sekali ya Pak. Betul. Pertanyaan berikutnya, karena ini muncul dari tulisan Bapak di Instagram. Pria yang benar-benar mencintaimu gak akan membiarkanmu menanggung semuanya sendiri, walaupun kamu itu wanita mandiri. Dan pria yang benar-benar mencintaimu bukan cuma takut kehilanganmu, tapi mereka lebih takut menjadi penyebab ketidakbahagiaanmu. Ya. Bagaimana Bapak mengelaborasi statement itu? Ya. Jadi kalau kita bilang seorang pria cuma takut kehilangan, itu self-centered. Itu demi kepentingan dia. Oh misalnya, kenapa saya mau menikahimu? Kenapa saya takut kehilanganmu? Nanti gak ada yang ngurusin saya kan? Gitu kan ya. Gak ada yang memenuhi semua keinginan saya. Itu
dari satu sisi baru sebelah sisi. Bahwa itu fokus kepada kepentingan sang pria. Kalau cuma bicara takut kehilangan. Karena orang yang egois pun takut kehilangan. Betul kan ya? Ya. Tapi yang betul-betul cinta sejati adalah bahwa dia tujuannya adalah mau membawa kebahagiaan. Mau membahagiakan. Bahkan tidak mau jadi penyebab ketidakbahagiaan. Nah mungkin saya kasih contoh film lagi nih ya. Saya juga relate banget gitu film Spider-Man. Ya, saya lupa episode yang mana. Tapi itu adalah pada waktu episode si sang wanita, nggak salah Jane namanya ya. Dia akhirnya tahu identitas sebenarnya ini cowok, si Spider-Man ini. Oh bahwa rupanya si Parker ini yang Spider-Man kan. Nah, padahal itu mau ditutupi kan. Yeah. Nah tapi apa yang terjadi? Si Spider-Man dia merelakan si sang wanita ini pergi dengan pria lain, seorang polisi kalau salah, yang mencintai dia. Padahal bukan dia nggak cinta. Tapi apa alasannya dia relakan itu sang kekasih? Karena dia memikirkan, aku tidak mau karena kamu nanti menikah sama saya, hidup kamu jadi nggak bahagia, dipenuhi oleh ketakutan. Karena aku Spider-Man itu harus berjuang demi dunia, banyak musuhnya. Jadi saya merelakan itu namanya true love. Jadi nggak memikirkan diri sendiri. Bahkan saya sering ceritakan, saya sama istri saya selalu bilang, kalau ada lelaki lain yang bisa mencintai kamu lebih daripada saya relakan kamu pergi sama pria itu. Itu. Jadi seorang pria yang betul mencintai, dia nggak memikirkan untuk dirinya. Nah ini zamannya sekarang banyak pria yang sebetulnya hanya takut kehilangan. Tapi nggak pernah memikirkan takut membuat kekasihnya tidak bahagia. Itu yang sisi yang hilang yang sekarang ini. Makanya kenapa banyak wanita akhirnya sampai umur berapa belum menikah. Menurut saya jangan feel bad. Ya, karena pernikahan itu bukan sebuah perlombaan, adu cepat. Bukan gitu, itu adu tepat. Wah, ya kan? Saya selalu ada pepatah saya di buku saya juga. Lebih bagus ditertawakan sekarang karena belum menikah. Daripada setelah menikah Anda tidak pernah bisa tertawa lagi seumur hidup. Aduh itu dalam banget. What a quote. Ya kan? Wow, ya kan? Ya. Jadi itu yang mesti dipikirkan. Jangan tergesa-gesa di dalam memilih pasangan hidup. Jangan under pressure. Mungkin orang tua bilang, aku sudah mau ngomong cucu. Atau teman-teman, karena kita lihat dia udah menikah, kita belum jadi gengsi. Enggak, jangan berpikir Anda tidak laku. Itu yang perlu dirubah mindsetnya. Anda bukan tidak laku. Anda sedang menunggu, belum menemukan sampai saat ini apa true love itu. Nah, saya boleh singgung satu sisi ya. Kenapa banyak wanita pada bingung? Karena cowok-cowok itu yang mendekati mereka itu masih ragu-ragu. Ibaratnya cowok bingung. Nah, ya kan? Maka saya bilang gini, jadi cowok itu kan yang memulai. Dia yang berinisiatif jatuh cinta dulu kan. Jadi pesan saya sama cowok-cowok, kalau kamu ragu dari awal jangan iseng dong. Jangan makan korban. Jadi kalau saya nggak jatuh cinta sama istri saya jangan jalani. Paham ya? Nah banyak pria sekarang seperti itu. Ragu-ragu tapi iseng lah, nggak apa-apa jalani. Akhirnya jadi korban wanita. Akhirnya para wanita jadi apa? Jadi kecewa dan juga jadi apa sih? Jadi nggak percaya lagi gitu kan dia. Semua cowok sama deh. Ya kan gitu. Kita yang jadi kena getah. Semua cowok sama gitu. Saya mau protes juga nggak bisa. Terbilang sombong. Tapi itu saya pesan saya, cowok tidak boleh ragu. Kalau kamu masih ragu, udah jangan deh, jangan melangkah. Karena kamu punya tanggung jawab. Begitu bikin seorang wanita jatuh cinta sama kamu, kamu tanggung jawab. Karena cinta wanita itu luar biasa. Kalau sudah betul-betul mencintai, dia cintai kamu. Itu ya umumnya. Tapi kalau wanita boleh ragu dong. Perlu keraguan karena bedanya apa? Dia yang menerima. Jadi banyak pria yang datang nih. Dia mesti seleksi bener-bener. Nggak boleh gampang banget. Begitu datang satu, ya udah saya terima aja. Nggak boleh. Wanita justru mesti teliti sebelum membeli. Nah si sang pria yang membeli, jangan beli-beli kalau belum yakin, paham nggak? Nah jadi kalau mekanisme itu benar,
saya rasa para wanita juga nggak perlu lagi ragu-ragu. Karena semua pria udah bener. Bahwa dia nggak bakalan datang kalau nggak serius. Kan gitu kan. Yeah. Ini mah cowok yang cuma lapar di mata. Nah, gini-gini. Datengin ke kita juga. Akhirnya kita dimanis-manisin, di love bombing. Habis manis sepah dibuang, terus dibuang gitu. Itu tuh pria yang banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pesan saya, hai para pria, jangan sembarang mengubar cinta dan janji. Kalau Anda nggak yakin. Ya. Jadi saya secara pribadi mungkin dikenal cowok yang cuek. Jadi saya cuek banget. Saya paling takut wanita jatuh hati sama saya. Itu, kok saya lucu ya, saya takut. Yeah. Karena saya ngeri kalau saya kasih perhatian baik gini-gini. Wah, namanya wanita, maklum. Cintanya dari pendengaran. Kalau saya puji, kamu cantik deh. Wah, itu bahaya banget. Mengatakan seorang wanita cantik. Itu bisa dia jadi mulai ada ketertarikan. Apalagi kita mulai perhatikan. Anda kelihatan capek ya gini-gini. Wih, bahaya. Ya. Iya kan? Nah, tolong pria jangan lakukan itu kalau kamu nggak benar-benar yakin kamu mau menangkan dia dan sekali seumur hidup gitu loh intinya. Apalagi pria yang udah menikah bilang ke cewek orang. Oh iya, itu lain cerita lagi ya kan? Nah, ya kan? Nah, gitu. Sebelum menikah aja juga itu berbahaya. Pokoknya namanya pria harus jaga jarak apakah belum ataupun sesudah. Karena wanita itu mudah juga bisa jadi tertarik melalui perhatian kita, perlakuan kita, kayak gitu loh. Ya. Marriage requires self-vision. Sepenting apa kita obrolin mau tinggal di mana, gimana keuangan kita, membesarkan anak itu gimana, bahkan sebelum menikah. Iya. Pendekatannya seperti apa harusnya? Iya. Jadi memang saya percaya bahwa cinta itu tadi seperti baterai. Kalau Anda betul-betul true love satu dengan yang lain, tetapi Anda belum belajar to share the same vision, ya kan? Anda kemungkinan besar tetap bertahan, cuma penuh derita. Nah, mau gak sih menikah, saya utuh seumur hidup, tapi derita? Ya jangan dong. Saya pernikahan 43 tahun bukan karena derita, penuh bahagia, tapi tetap ada cintanya di situ. Nah, ini yang penting ya. Kalau orang bilang cinta saja tidak cukup, benar, kalau untuk mau bahagia, cuma cinta aja gak cukup. Yang ada saling menyakiti, tapi somehow gak bisa lupa, ya kan? Baik lagi, tapi menderita kan kalau hidup penuh konflik, ya kan? Jadi makanya di luar cinta, kita harus saling mengenal pikiran. Nah, ini paling penting. Ada satu statement dari Asosiasi Psikologis Dunia. 3 kata melukiskan kehidupan manusia. Belief, value, action. Jadi apa yang di-believe oleh manusia itu menentukan cara penilaian dia atas segala sesuatu dan yang menentukan apa yang dia akan lakukan. Saya contoh sederhana, kalau ntar malam saya ajak Bilau kita ke kuburan yuk. Rame-rame kita tidur malam-malam. Pasti yang percaya ada setan gentayangan bisa membahayakan nyawa, gak bakalan mau ikut. Belief, value, action. Itu tadi. Itu sangat menentukan sekali. Makanya pikiran itu kita harus kenal. Ini juga ya bahayanya ya zaman sekarang. Pacaran lebih banyak fisikal daripada berkomunikasi. Ya kan? Ketemu kangen, peluk cium, udah pisah. Siapa Anda, siapa saya? Belum kenal. Saya cuma kenal tubuh Anda. Sampai tompel di mana saya tahu. Ibarat gitu kan? Tapi itu salah besar. Kita harus mengenal pikiran. Kenapa? Karena cara berpikir, cara kepercayaan dari calon pasangan kita ini menentukan action dia nanti dalam pernikahan. Anda terkejut kalau tanya suami Anda, calon suami, beliefnya adalah hidup cukup-cukup aja lah, nggak usah keras ambisi lah, udahlah asal ada nasi, sama ikan asin cukup lah. Anda terima nggak kalau pikirannya seperti itu? Ya, betul kan? Ya, kaget. Nah, belum lagi kalau ada yang pikiran gini, istri boleh banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Anda harus kenali. Ada lagi yang calon suami believe, udah tinggal sama mertua aja, sama mama. Kan kita anak milik mama sampai kapanpun. Waduh, saya against banget belief itu.
Karena sebagai orang tua kita harus relakan anak kita itu membangun rumah tangga. Tapi itu harus kita kenali dari awal. Termasuk finansial gitu ya. Beliefnya apa gitu. Nah ini yang penting. Karena menentukan nanti arah kemana pernikahan itu dibawa. Ya. Jadi jangan kenali cuma secara fisik. Oh matanya jeli ya kan. Hidungnya mancung. Tapi kita gak kenal cara pikirannya. Banyak orang setelah menikah seperti beli durian gak dibelah dulu. Begitu udah menikah kaget, kok begini ya kamu, saya pikir kamu begitu. Nah itu jadi pernikahan itu penting, harus menurut saya belajar seperti jadi detektif, harus penuh curiga, kenali. Karena orang bilang gini, orang suka bilang gini, oh kalau harta banyak uang merubah orang. Salah. Kekayaan itu tidak pernah merubah orang, justru menunjukkan siapa itu orang sebenarnya. Ya. Paham maksud saya ya? Paham. Nah, masalah juga begitu. Dengan ada masalah kita tahu siapa ini orang. Oh, ini orangnya egois banget, selalu nyalain orang terus. Dia nggak punya satu rasa tanggung jawab, dia juga bersalah gitu kan. Terus kalau ada masalah lari aja kabur. Nggak bisa kita jadi pemimpin, apalagi lelaki ya. Dia harus memimpin, dia harusnya bilang sama istri anak tenang. Walaupun dalam hati dag-digdug juga kan. Tapi itu apa sih peranan seorang lelaki, suami harus seperti itu. Jadi kenalilah gitu. Jadi jangan buru-buru menikah. Makanya saya bilang jangan buru-buru menikah. Kenali dulu. Bukan hanya dalamnya. Luar dalam tuh maksudnya apa? Luar kan fisik. Dalam tuh pikiran dia, cara berpikir. Itu yang kita mesti kenali baik-baik. Lalu orang bertanya sama saya, Pak, berapa lama dong kalau gitu? Nanti nggak nikah-nikah. Ya Anda jangan buang waktu dong. Ya nggak? Kalau perlu kita mensimulasi. Misalkan gini, kita ngobrol tentang film aja. Semalam kamu nonton nggak? Itu film Netflix Korea bagus loh. Dia begini, ada istrinya sama mertuanya tuh 1000 gini. Nah itu kan bisa kan? Mungkin suaminya nggak sadar nih calon pasangan. Terus dia ngomong, iya dong. Itu kalau saya punya istri gitu saya cerain. Karena biar gimana salah benar orang tua mertua selalu benar. Nah di situ kita kenal cara berpikir. Itu. Jadi harus you have to know, ya betul-betul. Termasuk harus mengalami problem. Orang kalau cuma happy mesra-mesraan aja belum ketahuan dia punya karakter. Begitu ada kesulitan kita tahu. Ya orangnya lembek juga, lemah juga. Lelaki kan nggak boleh begitu, ya kan? Orangnya nggak bisa diajak komunikasi. Nah itu juga penting. Rumah tangga itu banyak sekali problem. Kalau nggak ada kemampuan berkomunikasi dengan benar, jangan lanjut. Bubar. Ya kan? Semua problem itu kalau ada komunikasi yang baik bisa dibicarakan baik-baik, bisa dicari solusi bersama, kan gitu. Ya kan? Nah masalahnya orang pacaran nggak membangun kemampuan komunikasi itu tadi. Yang dibangun apa tadi? Ya itu tadi hubungan fisik doang. Nah, jadi ya jangan salahkan kalau rumah tangga sekarang banyak berantakan karena begitu. Ya. Nah terus kayak kalau boleh nasihatkan lagi ya. Silakan Pak. Menikah jangan cepat-cepat. Punya anak pun jangan cepat-cepat. Jadi ada 2 fase sebetulnya bagi wanita. Untuk memastikan salah pilih suami atau enggak. Ya kan? Satu lagi berpacaran. Udah cukup yakin, oke deh menikah deh. Tapi kan orang kan belum tahu pasti juga kan. Setelah menikah tidur bersama baru tahu lebih jelas. Jangan buru-buru punya anak. Kenapa? Kalau sudah punya anak terus Anda merasa tidak cocok, dia nggak bagus, harus bercerai. Udah banyak muatan, berat. Bercerai menjadi seorang janda dengan anak. Karena terus terang, ini kembali lagi ya, saya bukan nakuti ya. Tapi kalau saya true love, janda juga kalau saya udah truly love itu janda, saya nikahi. Itu hebatnya true love. Tapi kan kita juga harus bijaksana. Kalau secara logika, hitungan logika, lelaki mana sih yang mau menikahi janda anak 5 dengan yang masih single? Karena udah hitung-hitung sebagai provider. Ini saya bisa menafkahi ya kan? Ini mah anak. Udah sekolah di sini berat. Jadi makanya jangan keburu-buru. Nah, saya nasihatkan anak-anak saya minimal 2 tahun setelah menikah baru punya anak. Bukan hanya supaya kalau cerai, tetapi untuk beradaptasi satu dengan yang lain. Karena gini, waktu kita hidup punya problem, kata ini ahli psikologis ya. Kalau kita punya 4 kali
problem waktu single, menikah 4 kali lipat. Jadi saya punya 16 kali problem setelah menikah. Paham ya? Karena 2 orang hidup bersama. Jadi Anda harus beradaptasi dulu. Begitu tambah anak 1 kali 4 lagi. 64 kali lipat problemnya. Jadi saya anak 4, saya nggak tahu problem 4 kali 4. Kalau saya nggak strong bondingnya, foundationnya, hancur itu rumah tangga. Itu makanya saya bilang di quote saya ya, banyak orang sebenarnya hidup menderita karena belum mengerti sesuatu, sudah memutuskan. Apalagi pernikahan ini adalah satu keputusan terpenting dalam hidup. Kalau Anda pilih pekerjaan, salah, saya kerja nggak cocok di perusahaannya, udah saya resign aja kan. Nothing hurt, betul nggak? Cari lagi perusahaan baru. Kalau menikah ganti-ganti pasangan, itu hurt banget. Itu satu kehancuran. Jadi saya nasihatkan jangan mempermudah seperti itu. Menikah itu sekali dan selamanya, ya. Jadi harus bijaksana, harus mengenali semuanya sebelum salah melangkah. Cuma sayangnya orang saya lihat gini, selalu menyesal dulu baru bisa belajar dan menerima. Itu tuh saya yang sangat menyayangkan. Anak muda itu kalau dinasihatin ngeyel, nggak mau denger. Tapi kalau sudah mengalami, menyesal, dia belajar sendiri, dia terima. Jangan dong, masa harus menyesal dulu? Dengarlah, saya yang udah 43 tahun menikah. Mesti harus dibuktikan Anda menderita, baru benar juga ya omongan Pak Purwa ya, kalau tahu saya ingat, ya udah terlambat. Ya kan? Ya. Ada kalimat yang saya suka Pak di buku Bapak, Marriage is Not Scary. 7 cara mencintai untuk bertahan selamanya. Ada satu hal yang gak bisa digantikan oleh uang, hadiah, atau perhatian di media sosial. Kehadiran. Iya. Karena cinta gak selalu butuh kata-kata manis. Cinta seringkali hanya butuh seseorang yang tetap tinggal, tetap ada, dan tetap berjalan bersama. Companionship bukan sekedar jalan berdua, tapi keputusan untuk tidak membiarkan pasangan menjalani hidup sendirian. Iya. Dan ada quotes juga dari Friedrich Nietzsche. It is not lack of love, but lack of friendship that makes unhappy marriage. Iya. Berarti kita butuh teman yang baik. Betul. Dalam berumah tangga. Iya. Ya, itu companionship. Ya, bisa companionship. Garis bawahi nggak maksudnya? Ya. Jadi companionship ini bicara masalah waktu. Nah, kita harus sadari bahwa apa pemberian terbesar dari cinta? Bukan uang. Saya kalau banyak uang, ada orang minta tolong saya atau ada orang minta sumbangan, saya bisa dengan mudah kasih. Tapi kalau dibilang, bisa nggak minta waktu Bapak? Bapak ikut yuk ke sana bagi-bagi sembako atau bersihin solokan air. Agak kemungkinannya kecil. Jadi saya juga kasih ilustrasi gini ya. Kalau ada seorang terkenal presiden kita lah. Bilau bilang gini, wah presiden kita kirim bunga waktu saya sakit. Itu membanggakan. Yeah. Mana lebih membanggakan? Saya bilang, Bilau baru dikirim bunga. Beliau datang ke rumah sakit nengokin saya, mana lebih hebat? Datang ke rumah sakit. Betul kan? Itu bicara waktu. Jadi kalau kita betul mencintai seseorang, pasti kita akan meluangkan waktu. Banyak contoh lagi. Para lelaki contohnya suka sepak bola. Waktu itu baru-baru final Piala Dunia. Nggak tidur juga oke. Betul nggak? Besok kerja ngantuk-ngantuk juga oke. Bahkan ambil cuti. Wah, mau nonton tuh sepak bola. That's love. Because you love football kan. You korbankan segalanya. You sacrifice demi kan? bola, begadang. Waktu kan semua kan. Jadi kalau kamu nggak mau meluangkan waktu, kamu tidak cinta, itu namanya. Itu udah bukti nyata. Ini contoh saya ya. Tadi saya bilang, kenapa saya bilang saya man of love. Setiap kali istri saya melahirkan, saya tidak ada di kantor. Mau seminggu, mau berapa, saya pasti di rumah sakit tidur nemenin istri saya. Dalam persalinan, dalam pemulihan, saya ada di sisi dia. Bahkan pada waktu istri sakit, ngurus anak, saya ada bantu mengurus anak saya, mengganti popok. Itu yang paling penting. Nah, itu yang perlu disadari. Saya juga harus menyadari bahwa bagi istri saya bukan uang yang paling penting. Kehadiran saya di mana waktu dia membutuhkan. Itu loh. Jadi itu yang kembali lagi mesti dikenali ya. Bagi anak muda yang masih cari pasangan, kalau ini calon pasangan ini sering bilang gak ada waktu, sibuk, itu udah bohong. Karena jujur ya, saya juga sudah jatuh cinta kan. Kalau udah jatuh cinta, kita maunya deket terus sama dia. Mana mungkin, enggak lah. Saya begitu jatuh cinta sama istri saya ini, saya keluar dari peredaran teman.
Teman bilang, kemana aja kamu sekarang? Udah sombong. Enggak, saya udah gak penting sama kamu orang, saya maunya sama dia aja. That's love. Prioritas ya. Jadi kalau bilang, saya sibuk gini, ya kita bukan ngajarin wanita untuk terlalu banyak menuntut. Kadang-kadang kita mesti mengerti. Dia diminta misalkan kerja sama bosnya, kalau nggak dipecat atau gimana itu ya kan. Tetapi ini kembali lagi ya saya bilang ya, kalau saya jadi lelaki, kalau saya punya pekerjaan, saya misalnya pegawai ya, pekerjaan saya menjadi rintangan untuk saya companionship, memberikan waktu dedikasi sama istri, saya berhenti dari kerjaan itu. Karena saya pernah bilang gini, istri saya bilang gini, ada orang kerja di perusahaan Amerika, di Freeport lah katakan, ya gaji besar, tapi kan harus ke Irian, pulang sebulan 2 bulan. Saya bilang kalau kamu suka suami kerja gitu, kita tulis surat cerai sekarang di depan. Karena bagi saya, namanya cinta harus sering punya waktu bersama. Emang kita menikah tujuannya apa sih? Cuma menghasilkan keturunan. Terus udah gitu kita cuma tidur bersama, tapi nggak hidup bersama. Itu yang ceritanya suka jadi berbeda begitu. Jadi companionship itu penting. Ya, kalau memang kita cinta benar, soal waktu pasti kita korbankan. Kita akan berikan. Bahkan saya batal main sepak bola demi kekasih saya. Tapi saya tidak mengajarkan kekasih yang terlalu egois ya. Jadi langsung calon pasangan anak, gue boleh hobinya nggak boleh lagi. Nggak boleh main padel, nggak boleh main bulu tangkis. Selalu duduk di sisi saya terus. Itu kejam. Ya, bukan saya mengajarkan seperti itu. Tapi ciri-cirinya, kalau memang betul mencintai, waktu pasti dikorbankan. Karena Anda menjadi prioritas utama bagi dirinya. Ya. Bapak tadi menyebut tentang pentingnya komunikasi ya. Iya. Pentingnya juga quality time. Iya. Prioritas waktu juga. Ada penelitian dari Gottman Institute ya, yang menunjukkan bahwa 93% hubungan itu gagal dari prediksi perdebatan mereka. Iya. Misalnya kita udah tahu nih perdebatan itu, terus bagaimana reaksi si pria dan wanita, itu bisa diprediksi ketika mereka menikah nantinya, itu rentan cerai. Karena mungkin suka attack dari kata-kata, dari fisik gitu. Nah, menurut Bapak, dari pengalaman Bapak berinteraksi dengan banyak orang juga, mengamati berbagai dinamika hubungan, apa kebiasaan komunikasi yang sebenarnya toksik ya? Yang kita tuh seolah-olah bisa memprediksi ini gak lama nih bertahan ini. Jadi gini, memang komunikasi itu unsur utama. Kalau mau disadari ya, seseorang bisa jadi menjabat posisi puncak di sebuah perusahaan. Semakin tinggi dia ke atas, kemampuan berkomunikasi dia semakin dibutuhkan. Karena semakin tinggi dia harus berkomunikasi sama karyawan bawahan. Bagaimana kalau nggak bisa berkomunikasi? Bicara problema segala macam, dia nggak mungkin di puncak pimpinan. Betul kan? Jadi bicara juga kesuksesan di dalam hubungan, itu faktor komunikasi itu penting. Ya, jadi kebanyakan karena faktor egois, orang maunya didengar, tidak mau mendengar. Itu. Jadi ada satu kata empathy. Di dalam buku saya juga ada dikatakan cara satu ciri cinta yang benar itu dia berempati. Jadi dia jangan cuma pikirkan diri sendiri, jangan cuma mempertimbangkan sudut pandang sendiri, jangan hanya pikirkan apa yang sendiri enak dan sukai, tapi lain pihak nggak dipedulikan. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi di dalam komunikasi itu nomor 1 paling penting kita harus berempati. Maksudnya apa? Kita harus coba mendengar, jangan cepat bereaksi. Dengar dulu, kenapa dia tadi marah sama kamu. Dia mau jelaskan. Kenapa tadi dia cemburu atau enggak. Dia mau jelaskan dan kita berikan kesempatan. Setelah kita mendengar, biasanya kemungkinan besar kita jadi sadar. Saya sudah salah bereaksi, saya salah pengertian. Rupanya dia nggak maksud begitu. Paham ya? Nah itu penting sekali. Jadi kalau semasa pacaran, nggak bisa terbangun komunikasi itu. Anda sebagai kekasih tidak bisa bebas terbuka, menyatakan apa yang kita suka dan tidak suka. Itu sudah red flag. Dilanjutkan pasti berantakan. Karena ujung-ujungnya pernikahan itu mengarungi banyak problem. Satu teamwork harus bisa berkomunikasi. Pemain sepak bola, pemain basket jangan dikira nggak berkomunikasi. Dia pakai sinyal bagaimana, ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, jalan sendiri, saya nggak mau dengar kamu, saya nggak tahu itu tim kemana.
Betul nggak? Dia seperti main sendiri, nggak ada timnya. Kan Iya. gitu. Iya. Iya, jadi komunikasi itu penting, bisa dideteksi secara dini. Ya. Nah, lebih bagus terlambat bicara, lebih cepat mendengar. Kebanyakan kita kan lebih cepat bicara, terlambat mendengar, bahkan tidak mau dengar gitu ya. Jadi harus mau saling mendengar. Berempati artinya mencoba untuk melihat segalanya dari sudut pandang pasangan. Betul. Berempati berarti mau merendahkan hati untuk menerima bahwa mungkin kita tidak selalu benar. Iya. Berempati membuat kita mau menjadi pendengar yang baik, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Betul. Untuk memahami. Jadi di dalam setiap problema, kita bukan mau mencari siapa benar, siapa salah. Tapi kita mau mencari apa sih hakikat problema itu. Supaya kita saling-saling bisa berdiskusi dan mengerti dan menemui problema dan sama-sama bersama-sama gitu untuk menemukan solusi terhadap masalah itu. Ya. Pertanyaan dari saya sebelum kita ke Q&A, Pak. Banyak orang-orang yang saya lihat itu sukses sekali di tangga karirnya ya. Iya. Semua orang tahu ini orang hebat sekali gitu. Tapi yang kita notice justru mereka kurang sukses di hubungan rumah tangganya. Iya. Let's say semua orang tahu Albert Einstein ya, Elon Musk ya, Charles Dickens gitu. Ternyata ada problem di rumah tangga karena fokus mereka terlalu besar di pekerjaan dan di kerajaan bisnisnya gitu. Gimana Bapak melihat fenomena itu? Iya. Kalau saya secara pribadi agak mengasihani mereka. Ya kan? Karena mungkin mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan terpenting itu adalah di rumah tangga. Namanya kita manusia, kita perlu support hubungan cinta kasih dari istri dan anak-anak. Jadi hidup itu memang bicara prioritas. Jadi kita bisa lihat kenapa dia sukses di bisnis tetapi gagal di rumah tangga. Berarti prioritas hidup mereka adalah bisnis dibandingkan rumah tangga. Kalau saya secara pribadi menganut istilah yang namanya the balance of life. Jadi kita mesti mencari keseimbangan. Saya kasih ilustrasi, kalau saya binaragawan, saya mau membangun otot tubuh saya supaya kelihatan indah, mas, tangannya aja yang besar, kakinya kecil gitu kan. Itu lucu banget. Kurang leg day. Jadi semua itu harus berimbang pertumbuhan. Nah, itu yang saya akui. Jadi saya saya mau punya bisnis sukses, tetapi rumah tangga pun harus sukses. Jadi ibaratnya jangan mengorbankan salah satu. Tapi memang kalau kita mau mencari the balance of life, kita kaya mungkin gak bisa kaya banget. Mau tolok ukurnya sekaya apa dulu. Jadi kalau saya mau betul-betul kejar kekayaan setinggi-tingginya, saya harus ada pengorbanan. Saya korbankan waktu tadi, companionship dengan istri, dengan anak-anak. Ya papa sibuk, gak ada waktu. Tapi nanti papa kasih hadiah kamu ya, kamu mau mobil apa? Mercy yang terbaru apa gitu kan. Itu sebenarnya salah pengertian bahwa dia pikir love itu adalah dengan memenuhi dari segi materi, tapi batinnya tidak. Nah ini kita perlu kenal pikiran calon suami kita. Kalau kita sebagai wanita juga yang tadinya ambisius, hati-hati, Anda juga udah salah jalan. Jangan Anda pikir yang penting kartu kredit aja, yang penting rekening penuh, nggak apa-apa suami nggak pernah pulang. Nanti Anda tahu kalau udah menikah merasa kesepian, ya. Jadi saya bilang, walaupun wanita mandiri banyak uang, dia butuh companionship dari seorang suami. Ya, jadi kenapa banyak yang gagal? Saya bilang karena dia belief. Tadi saya bilang belief, value, action. Karena dia belief bahwa kebahagiaan terutama adalah mencapai titik kekayaan setinggi-tingginya. Itu belief dia. Sedangkan saya punya belief beda. Bahwa the priority is your family. Ibaratnya ya, asal ada makanan dan pakaian, sandang pangan lah, nggak berlebihan, saya akan hidup happy. Dan itu boleh dibuktikan, dan saya sudah buktikan. Ya, kalau kita kuat rumah tangga, saya bisnis bukan nggak ada pasang surut, tapi nggak mengganggu tuh. Kalau lagi pasang, syukur ya kan, berarti bisa menikmati. Enggak juga, nggak berubah, hubungan kita tetap bahagia, sebab kebahagiaan itu gratis. Mana ada saya cinta mesti dibayar, itu bukan cinta, itu materai. Itu kan? Nah itu. Jadi kasihannya mereka mungkin sekarang mereka bisa mengerti. Mungkin menyesali, termasuk siapa tuh pendiri Apple, Steve Jobs.
rumah tangganya berantakan. Yep. Sampai katanya komputer salah satu ciptaannya namanya Lisa, itu dinamain atas nama anak perempuannya. Ya. Tapi dia aja nggak mau mengakui. Nah kan gitu, Iya. gengsinya besar banget gitu lah. Bilang aja, nah ini juga hati-hati deh, ada pria cinta tapi nggak berani bilang cinta gitu. Nggak bisa lah. Jangan sombong gitu lah. Jangan merasa terhina kalau kita melakukan sesuatu karena alasan kita cinta. Itu terhormat kok. Ya. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang suka ngeklip suara berkelas, aku punya kabar baik untuk kamu ya. Sekarang kamu udah bisa ngeklip langsung dan dibayar oleh Suara Berkelas. Gimana caranya? Masuk aja langsung ke Linkit, lalu daftar, klik campaign, klik clipper, pilih YouTube Suara Berkelas dan tinggal join aja. Setelah itu kamu bisa langsung ngeklip video-videonya Suara Berkelas. Dan setiap 1000 views kamu akan mendapatkan Rp1.000. Ini bisa kamu jadikan penghasilan sampingan kamu. Dan sedikit mengingatkan untuk para clippers ya, ambil momen ini untuk lebih memajukan industri clipping di Indonesia. Jangan ambil viralnya aja, tapi kutip value-nya dan jadilah bagian dari industri clipping kreatif di Indonesia. Tunggu apa lagi, langsung aja ngeklip Suara Berkelas dan yes, happy clipping guys. 3 pertanyaan Pak dari teman-teman Suara Berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari LYCPO, Lichpo. Saya seorang ibu yang hiatus sementara waktu karena sudah menikah 6-7 tahun katanya. Dia ingin balik lagi ke karirnya. Oh, ingin balik lagi. Balik lagi. Boleh atau tidak? Ya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi saya terus terang waktu mencari istri, saya udah jelas-jelas ngomong di depan. Saya mau kamu urus anak-anak. Saya yang tanggung jawab cari nafkah. Ya kan? Karena buat saya anak-anak sangat penting. Karena saya masa kecil mengalami jauh dari orang tua. Jadi saya tahu haus kasih sayang tuh gimana. Saya kalau lihat saya nggak mau itu dialami anak saya lagi. Saya maunya anak saya pergi diantar ada mamahnya. Ya, yang cium dulu. Ya, semangat sekolah pulang juga ada mamanya yang sambut gitu. Jadi anak-anak itu penting. Nah itu makanya saya bilang sebagai istri memang itu perlu pengorbanan untuk itu. Tapi pertanyaannya, boleh nggak nanti kembali lagi berkarir? Jelas boleh, kecuali kalau anak-anak sudah dewasa, ya kan? Kan anak-anak sudah cukup bisa mandiri, nah, kita boleh tinggal lagi berkarir, gitu ya. Dan juga kembali lagi ini bicara prioritas tadi. Dalam hidup tuh jangan sampai dua-dua kerja sibuk, suami sibuk, istri sibuk. Nah, pernah nggak perhatikan perceraian dari kaum selebritis? Karena dua-dua nggak pernah ketemu jam yang mereka bisa quality time. Lagi saya punya waktu kosong, kamu syuting. Waktu kamu kosong, saya juga lagi banyak, ya kan? Ya, sering. Akhirnya kalau sering konflik tidak punya waktu bersama, itu ujung-ujungnya juga berbahaya. Jadi dipertanyakan, kalau ibu mau kerja lagi, apa tujuannya? Mau tambah kaya? Tanya dulu. Apakah kekayaan yang bertambah akan membuat lebih berbahagia? Kalau enggak, lebih bagus urungkan niat itu. Kecuali karena terpaksa harus ada second income. Dirembukan sama suami. Atur baik-baik. Itu maka di buku saya ada prinsip-prinsip yang kita jangan korbankan. Tetap mesti ada waktu bersama. Jadi jangan sampai kerja ngoyo gitu ya. Sampai lembur. Nah saya terus terang sebagai pimpinan, pengusaha, owner, saya nggak suka lembur. Makanya saya nggak biasakan karyawan saya untuk lembur. Karena saya tahu hidup itu perlu berimbang. Ada waktu kerja, waktu istirahat. Saya juga nggak mau. Karena kerja demi kesuksesan perusahaan saya mengorbankan rumah tangga mereka. Jadi jarang ngumpul sama istri, sama anak-anak, sama suami. Itu juga nggak beres. Paham ya? Ya. Nah jadi prinsipnya adalah kebijakannya yang penting apakah itu membahayakan nggak hubungan yang ada rumah tangga. Kalau ada, itu bicara prioritas. Anda pilih hidup kaya, punya mobil yang mewah, atau ya udahlah pakai mobil sederhana tapi saya bahagia. Itu prioritas. Prioritas benar. Nah makanya saya man of love, saya akan pilih yang kedua. Yang penting saya happy with family, walaupun saya nggak punya usaha. Ngerti gak? Walaupun saya harus pergi ke gunung bercocok tanam jadi petani, so I'll do it. Itu loh, kembali lagi kita harus jelas dulu. Percaya enggak? My belief tadi, kebahagiaan yang benar adalah melalui hubungan.
cinta kasih. Itu yang saya percaya. Makanya semua saya akan korbankan. Ya. Karena saya tahu itu semu tidak memberikan kebahagiaan. Ya. Tapi kalau pakai kacamata antagonisnya, orang-orang yang bisa nge-counter Pak Purwa bilang itu semu karena Bapak pernah merasakan itu, dan people always want what they don't have kan. Iya. Mereka belum punya itu, that's why mereka sedang mengejar itu. Iya. Betul. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Saya sekarang sebagai pengusaha aja yang masih mengutamakan rumah tangga. Di kantor saya merasa kesepian. Karena karyawan semua sungkan kalau saya ajak makan. Takut bos ajak makan, tanya apa gitu. Jadi ada kepentingan apa itu udah banyak tuh orang bilang, as a CEO, it's a lonely position. Ya. Nah gitu kan ya. Nah, jadi apalagi kalau di rumah nggak punya family. You'll be so lonely. Jadi saya yakin orang yang bergelimang harta kaya juga buat apa, tapi you feel lonely gitu kan. Nggak ada nikmatnya. Ya itu saya coba share belief ya. Ya. Tapi it's your choice gitu kan ya. Belief, value, action ya. Iya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ali Yarsyad. Kalau misalnya di fase pacaran, pacar kita atau dalam kurung cowok itu sering mintain kita duit, tapi kita melihat potensi di dia dan kita yakin ke dia, apakah itu hal yang normal? Oke. Baik. Memang mesti lebih jelas dulu ya. Namanya pasangan ya, hubungan ya. Kan harus saling support. Minta duit untuk apa dulu? Nah ini penting diperjelas. Kalau minta duit untuk judi online, minta duit untuk beli rokok, untuk beli minuman keras, itu salah benar. Salah sekali. Salah. Ya kan? Tapi kalau dia minta bantuan uang karena dia mau sekolah. Wah saya mau sekolah nih, misal di Purwadika nih, saya bukan mau promosi gitu ya. Mau sekolah digital marketing atau apa gitu ya. Tapi setelah saya lulus berapa bulan, saya bisa kerja, jadi mapan. Saya dukung. Karena itu maksud tujuan yang baik. Kita boleh apa? Boleh support. Paham ya? Jadi kembali kalau dipertanyakan gini, suka ada yang tanya nih, kalau kita menikah gimana ya waktu menikah? Kalau bagi rata gimana biaya pernikahan? Saya setuju kalau biaya pernikahan. Kalau memang calon suami nggak cukup kaya. Ngerti ya? Kecuali suaminya bilang gini, ya udah kita mau nggak pernikahan sederhana begini, tapi uang saya sendiri. Terus istri bilang, nggak mau, bapak saya nggak mau, malu. Nah ya kan? Ya udah jangan dihakimi dong. Ya udah sama-sama suka, boleh lah, ya kan? Yeah. Tapi kalau dalam sudah pernikahan, itu juga boleh kalau ternyata uang suami nggak cukup. Kita mau bekerja, tetapi jangan melupakan kodrat utama. Tetap lelaki itu harus jadi provider. Itu yang perlu digarisbawahi. Yeah. Yeah. Nah, karena bahaya begini ya, saya tahu ya ada orang terkenal. Istrinya dari menikah, istri udah juga orang terkenal punya duit. Terus istrinya bilang capek saya cari uang terus kan kamu udah kaya ya, udah jaya. Gimana saya berhenti? Nggak diterima. Nggak bisa, saya nggak mau nafkahi kamu. Nah itu saya ngeri banget kalau dengar suami nggak mau menafkahi. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, ini fakta. Ada seseorang saya kenal, dia menikah suaminya nggak mau dia punya anak. Tapi dia tetap mau punya anak, terserah, you bayar sendiri. Aduh sedih banget. Jadi istri punya anak buat bersama biaya sendiri. Itu gimana ceritanya, ya kan? Nah, jadi soal keuangan tadi saya bilang lihat dulu tujuannya untuk kebaikan atau tidak. Tetapi kembali lagi gini ya, kalau uang itu masih pengorbanan sedikit. Ada cerita gini, calon suaminya nih pacarnya udah pacaran 6 tahun, gagal ginjal. Terus dia sumbangkan ginjalnya. Setelah sembuh, dia tinggalin, dia menikah dengan orang lain. Dan ini fakta. Orang dekat saya kenal. Dia nih sebagai lelaki punya penyakit jantung. Gak punya uang. Calon istrinya ini, pacarnya, membiayai semuanya. Sampai dia bisa hidup di operasi jantung. Setelah itu gak lama ditinggalin. Pergi menikah sama wanita lain. Coba bayangkan. Nah, jadi gini, kita kalau mau melakukan kebaikan, jangan sesali. Kalau nanti tidak terbalas, gitu ya. Saya berharap dalam situasi ini kekasih Anda, lelaki pria Anda itu, pacar pria Anda adalah pria yang bertanggung jawab, yang baik. Tapi kalau Anda putuskan mau bantu juga, jangan disesali. Kalau nanti ternyata, wah dia nggak setia, gitu ya. Jadi kembali lagi,
dicek dulu deh evaluasi bibit-bebet bobotnya ya. Jangan sampai sebetulnya ini kasus seorang wanita yang sebetulnya dia hanya mencintai lelakinya nggak cinta dia. Nah itu udah beda kan. Itu berarti Anda sedang dimanipulasi. Ibaratnya diporotin lah, uang minta ini, itu lucu banget. Ya kan? Mesti wanita yang porotin lelaki. Ya kan? Itu yang buktinya saya bilang ya. Lelaki kalau udah cinta, ada maunya, apa juga dikasih. Coba lelaki yang kaya yang nggak jujur itu dibeliin rumah ya kan? Dia punya simpanannya gitu. Itu tuh kalau udah cinta, masa jadi berbalik lelakinya yang orangnya diempani, dinafkahi, itu udah nggak bener. Kodratnya udah nggak beres. Jadi tolong wanita punya harga diri ya. Lebih bagus Anda tetap jadi perawan tua aja. Saya gitu kalau jadi wanita. Kalau memang nggak ada yang cocok, ngapain saya mengabdi mengorbankan investasi hidup saya untuk sesuatu yang jelas sudah merupakan penderitaan kan gitu. Iya, bener. Jangan-jangan setelah Bapak ngomong ini tuh banyak penonton kita yang terutama wanita yang selama ini menafkahi prianya langsung selama ini saya di notice gitu. Cepat tahu gitu ya. Iya. Tapi banyak yang memang gak sadar karena memang wanita itu makhluk perasaan ya. Mereka tuh juga makhluk cinta. Jadi seringkali cinta itu bisa membutakan pertimbangan. Kayak waktu kena obat bius kan. Rasanya ini tapi aduh saya udah terlanjur sayang. Padahal toksik. Enggak ada sayang, itu yang bahayanya wanita itu. Itu yang dimaksud cinta. Makanya saya bilang ini jangan memulai sesuatu. Makanya wanita harus penuh keraguan. Karena begitu kamu kasih celah, kamu sendiri kena jerat. Bisa nanti makin terperangkap, makin berat. Paham gak maksudnya? Padahal udah tahu jelas. Iya saya tahu ini calon saya ini bunuh red flag. Tapi biarlah saya udah terlanjur sayang. Nah itu. Nanti udah menikah, bolehlah kamu menderita. Tapi jangan bawa anak dong. Masa anak dibawa menderita juga gara-gara kesalahan pernikahan. Itu mesti pikirkan sebab akibatnya tuh meluas. Fatal. Ya kan? Termasuk orang tua. Emang orang tua gak sedih kalau anak kita menikah gak bahagia. Kena KDRT, kenapa? Enggak dong. Jadi berpikir panjang lah. Ya. Gitu. Tapi marriage is not scary. Itu kembali lagi. Saya bilang pernikahan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah karena Anda tidak mengerti. Itu. Jadi saya dan tidak mau saling mengerti. Ya, dan tidak mengerti apa artinya cinta tadi. Apa kebutuhan pernikahan supaya bisa bahagia bertahan selamanya. Itu Anda harus mengerti. Makanya saya bukan promosi buku murah, ya ampun murah banget gitu kan, 100.000 gak sampai, belum lagi kena diskon. Tapi itu investasi murah untuk kebahagiaan seumur hidup. Jadi saya bukan promosi ya, saya bikin buku ini bukan cari duit, saya udah gak perlu uang seperti itu, tapi saya punya terpanggil mau semua orang bahagia. Itu saya punya concern, beban. Saya mau semua orang bahagia kayak saya, kan gitu. Ya. Obrolan kita hari ini tuh udah daging banget, apalagi baca buku langsung ya. Iya. Tadi saya promosi Pak. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga dari Lisa NNK. Dia nanya, apakah ada skills yang penting untuk kita punya selama berkarir dalam 5 tahun ke depan? Nah, ini udah luar konteks pernikahan, tiba-tiba menanyakan skill. Dari POV seorang Purwohartono, Purwadika gitu. Oke, saya jawab ya. Kunci kesuksesan adalah kemampuan kita beradaptasi. Jadi walaupun kita biasa tinggal di daerah tropis, terus kita dilepas di daerah salju di kutub utara, siapa yang akan survive? Adalah mereka yang bisa beradaptasi. Ya dong, ya kan? Jadi hidup itu adalah harus beradaptasi. Jangan keras kepala. Jadi kalau sekarang dunia dalam kehidupan kita itu selalu hadir teknologi baru. Itu nggak bisa dihindarkan. Dan setiap teknologi hadir itu membawa perubahan, membawa ancaman, dan juga membawa kesempatan. Tinggal kita harus beradaptasi. Sekarang di zamannya komputer digital ya kan, ada lagi sekarang era AI gitu kan. AI itu bukan menggantikan manusia. Tapi Anda sebagai workforce, kalau nggak menguasai AI, Anda nggak bakalan dipakai. Anda akan tergantikan. Contoh yang sederhana gini, pada waktu komputer hadir, dulu orang ngetik pakai mesin tik kan, yang keras itu mesin tiknya.
Terus ada komputer, ngetik pakai komputer kan. Coba saya mau tanya, Anda bisa kerja nggak kalau cuma mampu ketik pakai mesin itu nggak bisa pakai komputer? Nggak mungkin ada yang terima, jangan salahkan dong. Wah, tidak berperi kemanusiaan, tidak adil. Ya gimana? Saya di sini udah nggak ada mesin ketik, Anda kerja mau ngetik pakai apa kalau nggak mau beradaptasi pakai komputer? Nah itu, jadi skill apa yang harus dikuasai menurut saya sesuai dengan perkembangan. Jadi saya nggak perlu sebut skill apa, karena besok kalau ada skill apa lagi, ya kalau memang itu kebutuhan ya kita harus beradaptasi. Kalau nggak, kita akan punah. Nah itu sesederhana itu. Nah kunci bagus lagi kembali kepada cinta. Oke. Kita harus adaptable dan carilah calon pasangan yang juga adaptable. Karena kalau kita adaptable itu udah bagus kan. Kita bisa saling beradaptasi kan, menyesuaikan karena kita itu kan ada adjustment. Nah itu akhirnya melebur jadi satu. That's adaptable. Tapi ada satu kunci, not comparable. Nah, jadi kita harus adaptable tapi not comparable. Jadi ibaratnya apa? Kita jadilah yang terbaik untuk pasangan kita. Tapi jadilah orang yang mau menerima kekurangan, mau mengimbangi, mau berubah untuk hal yang baik. Itu jadi harus not comparable but adaptable. Atau dibalikin, adaptable but not comparable. Kan gitu kan? Ya kuncinya begitu. Nah mungkin kalau saya ngomong soal perfeksionis, kita harus perfeksionis kepada diri kita. Saya sebagai pasangan, sebagai suami harus perfeksionis. Bagaimana saya berikan yang terbaik sama istri saya. Tapi lawannya saya nggak boleh perfeksionis kepada istri saya. Saya harus bisa terima kekurangan dia. Nah itu beda kan? Seringkali orang terbalik. Dia mau ditoleransi kelemahannya, tapi dia maunya perfeksionis pasangannya. Wah udah repot. Itu yang namanya mencintai saling menuntut, bukan saling memberi. Ya, itu poinnya. Ya. Dari saya yang terakhir Pak. Ya. The worst advice yang pernah Bapak terima. Oke. The worst, saya terus terang paling alergi kalau orang merendahkan cinta. Jadi kalau ada statement yang salah mengerti, dibilang wah menikah itu nggak cukup cuma cinta. Ada benar dan tidak. Tapi yang nggak benar sampai dibilang cinta aja nggak penting, nggak perlu ada cinta lah. Yang penting kita lihat, hitung-hitung. Jadi menikah itu seperti kontrak bisnis. Iya. Nah itu kan nggak benar juga. Harus ada unsur perasaannya di situ juga kan. Jadi saya mau katakan bahwa cinta itu the foundation. Kalau ibarat mobil listrik itu baterai. Kalau baterainya nggak ada, kita nggak bakalan ada tenaga untuk bisa bertahan dan lanjut. Nah, saya setuju kalau dibilang cinta nggak cukup. Maksudnya gini, kalau cinta aja tidak cukup untuk membuat Anda berbahagia. Saya setuju. Tapi cinta saja cukup untuk Anda bisa bertahan. Dan menerima beban derita sebesar apapun. Itu cinta. Penting banget. Tetapi kalau mau bahagia nggak cukup cuma cinta. Harus beli buku saya dan belajar, ya kan? Yeah. Sehingga kita tahu rumus-rumusnya. Oh, rupanya pasangan kita tuh butuh gini. Oh, mencintai itu begini. Nah, kalau kita sudah belajar itu, kita akan bertahan selamanya, tapi juga berbahagia. Itu kuncinya sebetulnya. Ya. Bertahan selamanya dan berbahagia ya. Iya, itu penting. Ya. Jadi jangan sampai orang jadi nggak percaya lagi dan adanya cinta. Yang ada adalah cinta itu banyak yang KW-nya. Ada KW1, KW2 gitu kan. Sehingga orang baru merasakan KW-nya. Dia menyimpulkan. Ini cinta. Cinta itu bohong lah, enggak gitu. Bisa jadi dirinya sendiri selama ini cinta KW. Kalau cinta yang true love, bentuknya kan beda. Saya udah itu ciri-cirinya. Jadi kalau memang kita betul-betul truly love someone, kita punya ketahanan luar biasa. Kita lebih mementingkan kebahagiaan dia daripada apa? Kebahagiaan diri. Jadi gitu juga bicara nasionalisme. Jangan ngomong kita cinta negara, terus kita korupsi, cari kekayaan sendiri, rakyat menderita masa bodoh. Itu bukan cinta, itu cinta diri. Dan banyak orang yang mengaku cinta, tapi begitu kelakuannya berbeda kan? Kalau saya betul cinta negara, saya rela berkorban demi negara. Bukan kepentingan saya. Begitu juga kalau kita cinta istri dan anak-anak, rumah tangga kita rela korbankan apapun demi mereka. That's love. Kalau kamu nggak siap, jangan deh. Anda belum siap menikah. Jadi menurut saya, jangan jalin hubungan. Kalau Anda
tidak mau mencintai dengan benar ya. Hmm. Jangan. It will hurt you and everybody. Betul. Ya. Itu. Jadi cinta itu lebih dari cukup sebenarnya. Ya. Heeh. Dan cinta juga butuh adaptasi ya. Perlu knowledge juga ya. Karena bicara cinta itu kan rumusnya adalah perasaan ditambah komitmen. Jadi bukan cuma perasaan. Takutnya cinta yang selama ini kan cuma suka-suka aja, terus bosen. Ya. Nah itu beda. Tapi ada satu komitmen. Komitmennya tadi, saya mau dia berbahagia. Itu luar biasa, betul. Saya mau yang Sampai terbaik untuk sekarang saya masih bisa bertahan sama istri. Bukan karena nggak ada wanita lain yang sama cantik atau lebih mungkin ya. Tapi di mata saya karena saya nggak cinta mereka ya tetap kalah cantik sama istri saya. Maaf aja, saya jadi bukan menghina sebuah wanita maksudnya. Tetapi cinta yang membedakan kita sehingga kita bisa bertahan dengan satu ini. Ya. Jadi ibaratnya ya don't find love. Cinta itu bukan mau cari kerjaan, lihat-lihat surat kabar, lihat-lihat, ini bahaya sosmed. Saya mau cari cinta, saya mau cari pacar, lihat Instagram, lihat thread. Bukan gitu. Memang perlu lihat-lihat, tapi prosesnya adalah biarlah cinta menemukan kamu. Let love find you. Jadi akan klik, itu tinggal believe nggak? Saya sih sebagai lelaki believe banget love at first sight. Jadi kalau kita lihat nggak cinta ya udah, nggak usah dipaksain, paham ya? Nah ini cerita terakhir, tahu ceritanya bintang sepak bola David Beckham? Yap, sama Victoria. Nah nonton filmnya deh, itu lucu. David Beckham lagi nonton TV sama temennya, terus dia lihat si Victoria di TV, langsung dia ngomongin sama temennya, "This is the one, I want to marry her, she is my wife." Aneh kan? Ya. Belum kenal. Tapi betul-betul dia kejar. Tapi lihat bukti nyatanya nih dalam ceritanya. Si David Beckham itu bisa bolos, ngumpet-ngumpet, kabur. Dia mau nemuin si Victoria karena kangen. Walaupun dia harus driving berapa jam. Manchester ya. Walaupun ketemu cuma sebentar. He do it. Itu loh, that's true love. Saya bisa relate. Ngerti ya maksud saya? Itu yang namanya real love. Companionship, kayaknya pengen deket, apapun dikorbanin. Kalau baru pacaran aja udah malas ketemu, saya sibuk gini-gini. Udahlah, itu Anda cuma jadi pelengkap aja. Bukan segalanya bagi dia. Iya. Ya, kita bukan mau nuntut macam-macam ya sebetulnya ya. Tapi itu ciri-ciri. Makanya lihat aja David Beckham seperti apa. Terus si Messi seperti apa. Emang Messi nggak bisa dapat wanita lain udah kaya terkenal gitu. Mungkin berjejer ngantri. Tapi kok aneh. Dia maunya emang ini doang. Kadang-kadang kita orang bilang bodoh ya. Tapi that's love. Itu yang saya bilang true love itu aneh tapi ajaib. Ya. Jadi mungkin penutupan kita punya podcast adalah find your true love. Iya. Itu masih ada kok. Lelaki juga gitu. Hati-hati dengan kebiasaan habit kamu. Kamu menumpulkan kepekaan true love kamu. Ngerti gak? Dengan yang tadi saya bilang, lihat wanita cantik, pornografi segala macam. Sehingga waktu kita tertarik wanita, bukan tertarik bener, true love. Tapi apa? Nafsu yang menguasai. Physical. Nah itu jadi menipu diri kan. Saya kira saya cinta dia loh. Tapi setelah jalanin, saya bosen. Ya kenapa? That's not true love. Ya. Gitu. Nah ini juga kunci ya. Supaya Anda tidak salah jatuh cinta, itu tergantung kualitas diri Anda. Kalau saya perbaiki diri sebagai wanita, menjadi orang yang ibaratnya religius ya, saya gak bakalan mau jatuh cinta sama lelaki yang gak religius. Yang ibaratnya hidupnya gak sesuai unsur-unsur agama. Percaya gak? Percaya. Jadi diri kita dulu dibenahi, betul. Itu menentukan nanti kita jatuh cinta kepada siapa. Nah itu. Jadi makanya jangan buru-buru deh, jangan ditargetin soal jatuh cinta. Ya, kita nggak bisa tentukan. Tapi tingkatkan kualitas diri. Tujuannya apa? Supaya kita jangan salah jatuh cinta gitu. Ya, itu ya. Ya semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Ya, Wah, sama-sama. sudah suara berkelas. Sehat terus. Terima kasih semuanya. Sehat terus.